guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Love Alarm. Dan sekarang kita sudah masuk di episode kelima. Yaudah yuk, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Melanjutkan episode kemarin, saat Kim Jojo mulai kebingungan akan pergi kemana, tiba-tiba saja Sun Oh terlihat berada di hadapannya. Seketika Kim Jojo pun langsung menghampirinya dan di saat itulah Kim Jojo mulai kembali bahagia. Lalu mereka berdua pergi ke restoran tempat Kim Jojo bekerja untuk sekedar menenangkan pikiran. Saat itu Sun Oh mengira jika Kim Jojo memiliki kehidupan yang sangat bahagia karena Sun Oh tidak pernah melihat Kim Jojo bersedih dan baru kali ini dia melihatnya. Mendengar hal itu, Kim Jojo pun mulai menceritakan semua masa lalunya kepada Sun Oh. Saat itu, Kim Jojo mulai menceritakan jika kedua orang tuanya telah meninggal saat dulu Kim Jojo masih tinggal di Pulau Jeju. Dan hal itulah yang selama ini menjadi alasan Kim Jojo tidak mengikuti wisata di sekolah. Semenjak kepergian kedua orang tuanya, Kim Jojo menjadi sangat merasa sedih dan terluka. Namun, Kim Jojo tetap berusaha untuk selalu ceria agar semua orang tidak mengetahui penderitaannya. Sun Oh yang mulai mengetahui hal itu pun menjadi sangat prihatin. Lalu saat itu Sun Oh pun mulai berencana untuk mengajak Kim Jojo pergi jalan-jalan agar Kim Jojo menjadi lebih bahagia dan bisa melupakan semua masa lalunya. Namun Kim Jojo malah mengajak Sun Oh untuk mengikuti wisata sekolah ke Pulau Jeju. Seketika ia pun menjadi terkejut karena tiba-tiba saja Kim Jojo mau mengikuti wisata sekolah itu. Padahal sejak awal ia berniat untuk tidak ikut. Namun pada akhirnya Sun Oh pun mau menuruti permintaan Kim Jojo. Kemudian sebelum mereka kembali pulang, Kim Jojo meminta Sun Oh untuk mengaktifkan aplikasi Love Alarm-nya. Seketika, aplikasi Love Alarm mereka pun langsung berbunyi secara bersamaan. Dan karena hal itu, mereka berdua menjadi sangat bahagia. Keesokan harinya, kini semua murid-murid SMA Yulrim mulai pergi berwisata ke Pulau Jeju. Terlihat Kim Jojo yang tiba-tiba saja memberanikan diri menggandeng tangan Sun Oh. Seketika Sun Oh pun menjadi sangat terkejut dengan tindakan Kim Jojo. Namun sepertinya Kim Jojo memang sengaja melakukan hal itu karena dia sudah tidak peduli dengan semua teman-teman yang membicarakannya. Di sisi lain terlihat Hye Hyung yang sedang berjalan sendiri. Tanpa sengaja, Hye Hyung malah melihat Kim Jojo dan Sun Oh yang sedang berjalan berdua sambil bergandengan tangan. Melihat hal itu, sebenarnya Hye Hyung merasa sakit hati. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Hye Hyung tahu jika mereka saling mencintai. Di samping itu, ternyata Gulmi juga mengetahuinya. Dan dia pun menjadi kesal. Kemudian teman-teman kelasnya juga mulai menggoda Gulmi dengan mendekatkan Dugu saat akan berfoto bersama. Seketika Gulmi pun menjadi tambah semakin kesal. Lalu setelah itu terlihat Gulmi yang mulai menemui Hye Hyung. Dan ternyata di sini Gulmi juga telah mengetahui jika Hye Hyung menyukai Kim Jojo. Saat itu ia mengajak Hye Hyung untuk berbicara empat mata, membahas tentang rahasia Kim Jojo yang sebenarnya. Hye Hyung yang mendengar hal itu pun mulai menjadi penasaran. Hingga akhirnya dia mau menuruti Gulmi. Kemudian mereka berdua pun mulai berbicara empat mata di suatu tempat. Ternyata Gulmi malah mencoba untuk menghasut Hye Hyung dengan mengatakan jika Kim Jojo adalah seorang wanita yang matre. Sebenarnya tujuan Gulmi mengatakan itu agar Hye Hyung membenci Kim Jojo. Namun Hye Hyung tidak mudah dihasut begitu saja. Dan saat itu Hye Hyung langsung membela Kim Jojo karena dia tahu jika Kim Jojo adalah seorang wanita yang baik. Di sisi lain terlihat semua murid-murid wanita yang mulai mengadakan pesta kecil-kecilan di kamar mereka. Dan ternyata murid-murid pria juga diundang untuk datang meramaikan pesta tersebut. Tak disangka saat itu Ilsik juga terlihat ikut dalam pesta. Seketika Janggo yang juga berada di sana pun mulai menjadi terkejut melihat kedatangan Ilsik. Karena hal itu, Janggo mulai merasa tidak nyaman. Bahkan saat semua teman-temannya mulai bermain sebuah permainan, Janggo tidak berniat untuk mengikutinya. Semua teman-temannya yang mengetahui hal itu pun mulai menjadi kesal. Jion juga langsung memberitahu kepada semua teman-temannya jika perilaku Janggo yang mulai aneh tersebut disebabkan oleh Janggo yang mulai menyukai Ilsik.
Semua teman-temannya pun langsung menyorakinya. Dan karena hal itu, Janggo pun menjadi sangat malu dan dia langsung pergi meninggalkan semua teman-temannya itu. Namun tak disangka ternyata Kim Jojo berada di sana dan dia pun mulai mengetahui jika sebenarnya Janggo menyukai Il-sik. Janggo yang melihat Kim Jojo itu pun menjadi sangat terkejut dan tanpa berkata-kata ia pun juga langsung pergi begitu saja. Akhirnya Kim Jojo pun segera menyusulnya untuk meminta penjelasan dari Janggo. Karena selama ini Kim Jojo tidak tahu jika ternyata Janggo menyukai Il-sik. Janggo yang merasa semua rahasianya terbongkar malah langsung mengakuinya. Dia juga mulai memberitahu Kim Jojo jika sebenarnya dirinya lah yang telah memotret Kim Jojo dan Sun Oh yang sedang berciuman. Kim Jojo pun terdiam karena dia sendiri juga tidak menyangka jika ternyata Kim Jojo setega itu kepada dirinya. Setelah itu ia pun berniat akan beristirahat di kamar. Namun saat Kim Jojo kembali masuk ke dalam kamar, dia masih melihat teman-temannya yang sedang asik bermain dan bercanda. Kim Jojo pun memutuskan untuk beristirahat di ruang ganti baju. Tetapi saat Kim Jojo mulai tertidur, tiba-tiba saja dia mendengar suara orang berteriak kebakaran. Dan benar saja, saat itu ternyata di dalam kamarnya api sudah membesar. Semua orang-orang yang berada di sana pun mulai menjadi panik. Namun Kim Jojo yang melihat hal itu pun malah menjadi terdiam. Dan seketika dia pun kembali teringat dengan masa lalunya, yang dimana saat Kim Jojo masih kecil, dirinya pernah berada di dalam situasi yang sama seperti ini. Nah, mulai dari sinilah kita menjadi tahu jika ternyata kedua orang tuanya tersebut meninggal akibat kebakaran. Dan hal itu memang disengaja oleh kedua orang tuanya, karena kedua orang tua Kim Jojo memang berniat untuk bunuh diri. Tetapi dulu Kim Jojo berhasil selamat dari insiden tersebut. Saat ini Kim Jojo terlihat sangat ketakutan karena teringat dengan kejadian itu. Dan setelah api mulai padam, ternyata semua teman-temannya dan para anggota guru juga langsung berada di kamar itu dan melihat tingkah laku Kim Jojo yang sangat aneh. Seketika Kim Jojo pun langsung pergi dari kamar itu. Saat Kim Jojo berada di luar, lagi-lagi dirinya kembali bertemu dengan Sun Oh. Ia yang melihat Sun Oh langsung memeluknya. Kemudian Kim Jojo juga langsung meminta kepada Sun Oh untuk membawanya pergi dari tempat itu. Namun ternyata dari arah belakang, Haehyung melihat mereka berdua pergi dan karena hal itu ia pun kembali merasakan sakit tapi tidak berdarah. Saat itu Kim Jojo meminta kepada Sun Oh untuk diantar pergi ke suatu tempat. Dan ternyata saat itu Kim Jojo dan Sun Oh pergi ke tepi pantai. Di sini ia kembali menceritakan kepada Sun Oh jika dulu dirinya selalu pergi ke tempat ini di saat dirinya sedang bersedih. Di saat yang sama Sun Oh juga mulai menceritakan tentang keluarganya, yang ternyata ia juga memiliki kehidupan yang tidak bahagia. Walaupun Sun Oh memiliki segalanya, tetapi dirinya sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Kemudian setelah mereka panjang lebar bercerita, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali pulang. Saat dalam perjalanan, mereka berdua malah mengalami kecelakaan hingga membuat mereka terjatuh. Dan karena kecelakaan tersebut, Sun Oh menjadi tidak sadarkan diri. Begitu juga dengan Kim Jojo yang saat itu dirinya mulai juga tidak sadarkan diri. Singkat cerita, kini 4 tahun sudah berlalu dan saat itu aplikasi Love Alarm telah menjadi tren di semua kalangan. Dari anak muda hingga orang tua, semua menggunakan aplikasi itu. Namun ternyata ada sebagian kalangan yang menentang aplikasi Love Alarm. Terlihat Kim Jojo yang telah beranjak dewasa dan saat itu dia juga kembali bertemu dengan Sun Oh. Saat itu Kim Jojo seolah tidak percaya karena penampilan Sun Oh berbeda dari yang dulu. Namun saat Kim Jojo membuka aplikasi Love Alarmnya, dia melihat ada satu buah love yang berarti jika orang tersebut benar-benar Sun Oh. Karena tidak ada orang lain yang memberikan sinyal tersebut selain Sun Oh sendiri. Saat itu ternyata Haehyung juga terlihat di sana. Namun saat mereka mulai saling berpapasan, mereka semua malah seperti tidak saling mengenal. Dan ternyata saat itu Sun Oh telah memiliki seorang pacar baru. Kim Jojo yang melihat hal itu pun menjadi sakit hati. Diketahui jika dulu setelah insiden kecelakaan, Kim Jojo sempat mencari Sun Oh di rumah sakit. Namun Kim Jojo tidak menemukannya. Bahkan ia juga sempat berusaha untuk menghubungi Sun Oh, tetapi nomor teleponnya tidak aktif. Kim Jojo pun mulai menjadi khawatir.
Saat berada di sekolah pun, ternyata Sun-oh juga tidak pernah masuk. Dan karena hal itulah, teman-teman kelas Sun-oh mulai mengira jika menghilangnya Sun-oh pasti disebabkan oleh Kim Jojo. Haehyung yang mendengar hal itu pun malah menjadi tidak terima karena Kim Jojo selalu disalahkan, padahal semua itu bukan kesalahannya. Kim Jojo berusaha mencari tahu tentang keadaan Sun-oh melalui Haehyung. Namun Kim Jojo tahu jika Haehyung tinggal di rumah Sun-oh. Nah, mulai dari sini pertama kalinya Haehyung berbicara dengan Kim Jojo. Saat itu Kim Jojo juga meminta alamat rumah Sun-oh kepada Haehyung agar dia bisa pergi menemui Sun-oh. Namun setiap kali Kim Jojo pergi ke rumah Sun-oh, dirinya tidak pernah sekalipun bertemu dengannya. Ia pun mulai menjadi galau. Setiap hari Kim Jojo selalu mengirimkan pesan kepada Sun-oh untuk menanyakan kabarnya. Namun semua pesan itu tetap tidak dibalas. Pada akhirnya ia pun mulai curhat kepada Dugu tentang masalah percintaannya dengan Sun-oh. Karena Kim Jojo juga tidak tahu lagi harus curhat dengan siapa. Mendengar curhatan dari Kim Jojo, Dugu pun mulai mengerti karena dia juga mengalami masalah percintaan yang begitu pahit. Dugu malah berusaha untuk tetap memberikan semangat kepada Kim Jojo agar ia tidak merasakan sakit hati yang sama seperti Dugu alami. Namun setelah itu, Dugu pun kembali pergi meninggalkannya. Dan saat Dugu pergi, tiba-tiba saja Kim Jojo mendapatkan sebuah pesan dari Dugu, yang dimana pesan tersebut berisi sebuah perisai untuk tambahan aplikasi Love Alarmnya dan berfungsi untuk menonaktifkan sinyal dari Sun-oh. Saat itu ia mengatakan jika tidak ada perisai seperti itu di seluruh dunia, yang berarti perisai itu adalah perisai satu-satunya yang diberikan Dugu kepada Kim Jojo. Saat pulang sekolah, Kim Jojo pun masih terus saja memikirkan Sun-oh. Tiba-tiba saja ia mendapatkan pesan dari Haehyung yang memintanya untuk datang ke rumah Sun-oh. Seketika Kim Jojo pun langsung bergegas pergi ke sana. Namun sesampainya di sana, kedua orang tua Sun-oh terlihat mulai kembali pulang. Haehyung pun juga langsung menariknya untuk bersembunyi. Karena kedatangan orang tua Sun-oh, Kim Jojo pun kembali gagal untuk bertemu dengan Sun-oh. Kini setelah menunggu selama 4 tahun, pada akhirnya Kim Jojo pun mulai memasang perisai tersebut di aplikasi Love Alarm miliknya agar Kim Jojo bisa benar-benar melupakan Sun-oh. Dan ternyata hari itu adalah hari menjelang peluncuran aplikasi Love Alarm versi kedua. Kemudian keesokan harinya terlihat Sun-oh yang sedang berada di sebuah kafe. Saat itu Sun-oh juga mulai menghubungi Haehyung untuk memintanya bertemu. Namun hari itu Haehyung tidak bisa datang karena dia sedang berolahraga. Dan tiba-tiba saja Haehyung melihat banyak sekali orang yang mulai panik karena menemukan sesuatu yang aneh di balik semak-semak. Haehyung yang penasaran itu pun juga langsung datang dan melihatnya. Dan ternyata saat itu Haehyung menemukan banyak sekali orang tergeletak tak bernyawa. Di sini juga terlihat banyak sekali ponsel yang aplikasi Love Alarmnya masih aktif. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Makin seru ya? Siapa yang penasaran? Jangan sampai ketinggalan di episode berikutnya. Gamsahamnida.